saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kembali bersama dengan saya, Daniel P. Hutagal. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan berfirman lewat khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya, kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa, hari ini kami rindu Engkau memberkati kami. Isilah bejana hati kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah oleh karenanya kami semakin mengenal Engkau lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hikmat yang daripadamu bekerjalah supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan bagi hamba, biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba. Semuanya biarlah itu dikerjakan dan didorong oleh kasih, supaya dengan demikian itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30 sampai 31. Kalau sudah dapat, mari saya akan bacakan dari sini, kita mendengarkannya dengan baik. Amsal 21 ayat 30 sampai 31. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya ingin membagikan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama, hidup adalah peperangan. Hidup adalah peperangan. Setiap hari, saudara-saudaraku, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan ketika kita hidup ada masalah, ada tantangan, ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi itu semuanya harus kita ambil, kita putuskan. Kitalah yang mengambil pilihan di dalam kehidupan ini. Kalau pilihan kita benar, maka kita akan melihat kemenangan dalam hidup ini. Tetapi kalau pilihan-pilihan yang kita ambil salah, maka kita sendirinya akan mengalami kerugian. Di dalam kehidupan ini ada peperangan rohani. Peperangan rohani menuntut kita untuk mengambil pilihan. Apakah kita berjalan di dalam daging kita atau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Namun hari ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita satu hal. Yang pertama, mari kita sadari hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah peperangan. Kita harus berperang untuk kita menang dalam hidup ini. Pertumbuhan hidup, pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil. Oleh sebab itu, kalau kita sadar hidup ini adalah peperangan, maka kita akan mempersiapkan diri kita dan kita akan belajar untuk menjadi taat kepada Allah. Yang kedua, saya akan bacakan kembali ayat ke-31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata kepada kita, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya, di dalam peperangan, kuda sangat dibutuhkan. Kuda menjadi sarana utama di dalam peperangan selain peralatan-peralatan, siasat-siasat, strategi-strategi yang digunakan bagaimana bisa mengalahkan musuh. Tetapi Tuhan berkata, kuda memang diperlengkapi untuk peperangan. Tetapi kuda yang juga adalah gambaran kekuatan fisik, gambaran daripada peralatan-peralatan perang, daripada siasat, strategi, kecerdasan di dalam menentukan strategi, itu
tidak bisa memberikan kemenangan kepada kita. Kita butuh, tetapi bukan itu yang menjadi kemenangan. Mazmur 33 ayat 16-17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, pemazmur berkata, kuda, ketangkasan, kekuatannya, peralatan perang, strategi, dan banyaknya prajurit itu tidak akan membawa kepada kemenangan. Memang itu kita butuhkan. Di dalam hidup ini juga Tuhan ingin berkata, kita butuh kekuatan fisik, kita butuh siasat, kita butuh strategi-strategi, kita butuh program yang harus kita susun, kita buat supaya menuju kepada target dan kita beroleh kemenangan. Tetapi Tuhan berkata lewat kebenaran firman Tuhan ini, kuda tidak bisa memberikan keluputan, kuda tidak bisa memberikan kemenangan. Mari kita sadari, kekuatan yang ada pada kita, kemampuan kita, strategi-strategi, program-program kita di dalam kehidupan ini, di dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu hanya tinggal program dan tidak akan mencapai target kemenangan kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Inilah yang dikatakan Tuhan di penggalan yang kedua, dikatakan demikian. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, Tuhan ingin berkata, inilah sebenarnya rahasia kemenangan di dalam peperangan. Yang ketiga, yang perlu kita pahami, kita mengerti dengan baik, peperangan itu ada di tangan Tuhan. Artinya, kemenangan di dalam peperangan, rahasia kemenangan di dalam peperangan, itu ada pada Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kemenangan. Jadi, kalau kita melihat raja-raja dari umat atau bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, umat Yehuda, Tuhan juga sudah menunjukkan kebenaran yang disampaikan oleh Raja Salomo ini. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Mari kita lihat contoh dari kemenangan ini, yaitu dari 2 Samuel pasal ke-8 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Perhatikan penggalan terakhir. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Seperti Amsal berkata, kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan menunjukkan ini di dalam kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Raja Daud beroleh kemenangan karena Allah yang memberikan kemenangan itu kepadanya. Bukan karena kekuatan Daud, tentaranya, prajuritnya, kuda yang begitu banyak, atau strategi-strategi yang sudah disusun sedemikian rupa. Tetapi Tuhan berkata, walaupun itu perlu, tetapi itu bukan penentu atau yang menjadi rahasia sebuah kemenangan dalam peperangan. Rahasia kemenangan di dalam peperangan ada pada Tuhan, ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kehidupan rohani kita, peperangan di dalam kerohanian ini yang menentukan kemenangan di dalam kehidupan ada di tangan Tuhan. Inilah yang menjadi rahasia kemenangan itu. Kemenangan bukan pada kuda,
bukan pada kekuatan kemampuan apa yang kita miliki, strategi-strategi kita. Kenapa saudaraku? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 dikatakan, tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Jelas kebenaran firman Tuhan ini berkata, kemenangan itu ada di tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang punya hikmat, pengertian, dan pertimbangan yang tidak ada tandingannya. Manusia terbatas, saya terbatas, setiap kita terbatas. Ketika kita mengambil langkah-langkah ingin meraih kemenangan dalam hidup ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami kekalahan. Mari hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengambil keputusan. Kita ambil pilihan yang benar. Pilihan yang benar yaitu bersandar kepada Tuhan. Pilihan yang benar bersandar, mengandalkan Tuhan, mengarahkan hati pikiran kita, apa yang ada pada kita, program kita, rencana-rencana kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dan mendahului langkah-langkah kita untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita, sehingga kita semakin menyadari bukan apa yang ada pada saya, bukan kekuatan saya, bukan apa yang sudah saya siapkan, tetapi itu adalah karena Tuhan. Kemenangan yang saya miliki, kemenangan itu adalah pemberian Tuhan karena saya bersandar kepada Tuhan. Ini yang harus kita katakan di dalam diri kita, supaya Tuhan bekerja memberikan kemenangan demi kemenangan, dan kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah hari ini Engkau bekerja, menyadarkan kami, mengingatkan kami, supaya kami menyadari kuda memang dibutuhkan di dalam peperangan. Begitu juga kekuatan secara fisik, perlengkapan persenjataan, begitu juga strategi-strategi itu dibutuhkan, tetapi itu bukanlah yang menentukan kemenangan. Karena kemenangan ada di tangan-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan. Ketika kami bersandar, maka itu akan menjadi milik kami. Tetapi ketika kami berubah setia, mengandalkan manusia, mencari pertolongan dari manusia, maka kami akan mengalami kekalahan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, bawa hati kami, supaya kami bersandar kepadamu, supaya kami tetap membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, sehingga dengan demikian kami beroleh kekuatan untuk melangkah di dalam kehidupan ini dan meraih kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini lewat pemberitaan firman yang sudah kita dengar, kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.